Coba kalau menang terus, boro-boro pengen berhenti. Sedangkan ganjaran akan selalu ada, nanti harus dimintai pertanggungjawaban. Ya, suaminya juga ditanya misalkan, tiba-tiba Pak suami di WA sama bosnya, ya, wan karyawan, ya kan karyawan wan, ada apa tur, direktur, ya. Besok jabatan kamu saya naikkan ya, jadi atasan saya. Ya, naik jabatan nikmat atau bukan? Ujian. Gitu. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Mari kita dengarkan sambutan dari kepala cabang yang terbaru naik ke atas podium. Dia memberikan sambutan. Mulai akhir bulan gaji kalian dipotong 2,5% untuk bayar zakat. Enak tuh. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, bro, bayar zakat dong, cuma 2,5%. Siapa lu ngatur-ngatur? Susah. Tapi kalau udah yang berbicara atasannya, bahkan dijadikan peraturan, kalau tidak suka keluar sekalian. Mau ngomong apa? Ya. Nah itu dia, ya. Karena jadi pemimpin itu, masya Allah. Sesama karyawan, temannya korupsi. Kita udah ngingetin dia masih korupsi, yang ngingetin selamat dari dosanya. Karena sudah melakukan pencegahan, sudah amal ma'ruf nahi munkar. Pemimpinnya, anak buahnya korupsi, dan dia tahu dia bisa melakukan sesuatu agar korupsi itu tidak terjadi, tapi dia tidak lakukan, demi Allah ikut nanggung dosa itu. Ya, berat jadi pemimpin, ya. Nah kita lihat ya, tadi kita bahas dulu antara ujian sama azab. Biasanya ini tadi kita sepakat biasanya sesuatu yang gak enak. Padahal tadi kita udah sebutkan itu contoh-contoh yang enak ya. Uang belanja naik bisa jadi ujian dan lain-lain ya. Secara umum di dalam Islam yang namanya kepahitan Bu, entah dia nangis, entah dia sakit secara fisik, masuk rumah sakit, diopname, dioperasi, atau sakit hati, nangis, ngejerit-jerit, kepahitan itu ujungnya cuma dua. Satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Ulangi, satu, gugurkan dosa. Dua, gimana bedainnya? Ya, nah tadi, kalau untuk menggugurkan dosa atau bisa kita sebut diundang oleh dosa, itulah yang disebut azab ya. Jadi azab itu kepahitan yang diundang oleh dosa ya. Terus gimana kalau misalkan ujian? Sama, kadang bentuknya kepahitan, tapi untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah. Beda tidak? Beda tidak? Beda ya. Nah, jadi ada kalau diundang oleh dosa disebutnya azab. Kalau misalkan untuk menggugurkan, untuk meninggikan derajat disebutnya ujian. Kok kalau bikin dosa terus tahu-tahu dapat azab, berarti Allah benci ya? Bukan. Justru Allah sayang. Ya. Karena sungguh jauh lebih repot kalau meninggal tanpa pernah digugurkan dosanya dengan musibah. Korupsi terus sampai meninggal nggak pernah ketahuan, betapa repot nanti di alam setelah kematiannya. Ya. Jadi ketangkepnya atau kepahitannya yang dia terima karena dosa yang dia perbuat, demi Allah itu pertolongan. Lumayan gugurin dosa. Ingat dulu Syekh Ali Jaber almarhum pernah ditusuk orang ya pas lagi ceramah, terus langsung dipukulin sama orang kan. Beliau sendiri bisa beranggapan kayak begini, itu orang beruntung karena bikin dosa langsung dibalas sama Allah, digebuk orang, lumayan gugurin dosa. Karena kalau dia berhasil menikam, terus selamat, lolos, tidak dihukum, tidak kena pukul, ganjarannya tetap ada nggak setelah kematian? Ada, dikejar tuh Bu, demi Allah ya. Jadi sama Bu, kayak
Misalkan habis, kalau dalam sebulan mereka nggak sakit, nggak dapet kepahitan, kadang mereka bertanya, ya Allah, apakah saya lagi kena istidraj gitu ya? Karena kan coba Bu, kita menjamin 1 hari tanpa melakukan dosa aja sulitnya luar biasa Bu. Di jalan melihat ada yang buka aurat, nonton TV sekarang juga ya tidak semuanya menutup aurat, ketemu teman obrolannya kadang diajak ngomongin yang ghibah, julid dan lain-lain ya, belum di kerjaan, belum lain-lain ya, nggak ngomong ketikannya, tontonannya repot ya. Jadi azab itu bukan tanda Allah benci, justru tanda Allah sayang ya. Terus paling tambahannya, gimana cara bedainnya? Aku ini lagi dikasih azab untuk gugurin dosa, atau aku ini lagi diuji Allah untuk dinaikkan derajatnya? Ya, biasanya kalau untuk menggugurkan dosa, biasanya perih luar biasa, ya, perih luar biasa. Maka kalau untuk meninggikan derajat, bisa jadi kata orang berat banget, tapi kata yang ngalaminnya, enggak, biasa weh. Lihat sebagaimana para orang-orang soleh terdahulu, ada gitu pernah pundung, ngeluh gitu. Nabi nyesel gitu, ikan Yunus di dalam perut ikan, ya Allah kia-kia teuing atau ujian mah. Tahu gini saya nggak mau jadi nabi, enggak ada. Malah sibuk berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87 ya. Tiada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku yang zalim, ngaku dosa pada Allah. Ya. Karena ketika nanti dapat kepahitan, perih, nangis, yuk bisa jadi ya Allah pasti ada dosa ya. Bisa jadi itu jalan bagi Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, terus kalau misalkan sampai menangis gimana? Kok boleh nangis, nggak apa-apa ya. Tapi nangis itu juga nanti ada dua. Ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Ulangi ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Contoh, diputusin pacar, nangis dia ngejerit-jerit. Pemuda, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, saya beliin keluarga pacar saya iPhone 14 Pro Max kok. Wah, tekor juga kamu ya. Pantesan nangis. Insya Allah. Yang ditangisin masalahnya, udah keluar uang, malah diputusin. Nah, itu ya. Yang kedua, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Ciyalah, gaya. Udahannya masuk kamar mandi, nyalain shower, nangis. Insya Allah. Ya, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Enggak ada yang rugi. Ya. Kita pahit, iya, tapi bisa jadi diselingkuhin. Tapi kalau gara-gara diselingkuhinnya itu dia tambah dekat sama Allah, punten, perih mah iya perih. Tapi bisa jadi gara-gara diselingkuhinnya itu, justru dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Ya. Bukan berarti tapi yang tidak selingkuh suaminya disuruh selingkuh ya. Selingkuh dong, biar bukan ya, jangan kayak gitu. Ya, tapi nyikapinnya begitu. Dan tolong jangan dibalik ya. Kalau kita ngelihat orang dapat kesulitan, kita husnuzon, ya Allah, Engkau lebih mulia di sisi Allah, makanya diuji, ingin diangkat derajatnya. Kalau ke diri sendiri dapat masalah, ya Allah, pasti ada sesuatu yang belum saya taubati, dicari dosanya, bertobat. Jangan kebalik, giliran orang kena musibah, syukurin, banyak dosa sih lu, jangan ya. Giliran diri sendiri, Allah muji aku terus, seneng banget sih ngangkat derajat aku, bukan ya, kebalik.
Saya ada sesuatu. Ingat cerita tentang ibu-ibu yang keluar dari Masjidil Haram, beres sholat, pengen kembali ke penginapan, menatap langit begitu luas, tanah begitu lapang, manusia begitu banyak. Sambil menatap langit, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya. Ceprot. Naon eta, Bu? Burung ya. Manuk ya. Maka dia ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Keluar-keluar, ditanya sama teman-temannya, ditungguin. Perasaan tadi keluarnya bareng, kenapa sekarang malah masuk lagi terus lama? Ya udah cerita, iya saya tadi kena burung, terus sholat tobat. Kok kena burung sholat tobat? Di sini penjelasannya dimulai ya. Coba kalian ukur ya, langit segini luas, orang segini banyak, tarang saya segede gini, pantat burung segede gitu, bisa tepat jatuh di sini, itu matematikanya seperti apa? Di sebelahnya ada guru fisika, Bu. Betul juga ya. Kalau dihitung sudut kemiringan, trigonometri, sin, cos, tan, ya nggak? Kecepatan angin, kelembaban udara, diameter jidat, dan apa yang lebih sulit, tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat si ibu. Ceplok. Sekarang udah kena, mau ngapain? Mau berkata, saya tidak terima. Tanda terima udah jelas masih hangat. Mau dimarahin burungnya. Burung kurang ajar. Burungnya nggak ngerti bahasa manusia. Ya. Burungnya pun udah pergi jauh. Maka daripada sibuk menyalahkan apapun dan siapapun, lebih sibuk memikirkan, ya Allah, aku yang Engkau pilih kena, pasti ada sesuatu. Ya udah, milih untuk ditobati. Ya. Nah, itu dia mendapatkan sesuatu, lalu diarahkan menjadi, ya udah, jadi jalan kepada Allah saja. Ya. Jadi tadi ya, bedanya azab sama ujian udah jelas ya. Azab biasanya diundang oleh kesalahan, oleh dosa, dan bukan tanda Allah benci. Tanda Allah sayang, digugurin dosa-dosanya. Karena begini, Bu, dosa itu kalau terus-menerus dilakukan, nggak tobat-tobat, pilihannya dua. Satu, Allah bongkar aibnya, karena biasanya kalau orang udah pada tahu, tobat ya. Coba masalahnya, aibnya kebongkar, viral, pasti berhenti, nggak mungkin masih dilakuin ya. Dua, kalau udah terus-menerus dilakuin, masih belum tobat-tobat juga, pilihan yang kedua, naudzubillah, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Naudzubillah. Dulu AA pernah cerita, tokoh yang dia kenal, pejabat daerah yang dia kenal, tokoh masyarakat, tentu tidak menyebutkan nama ya, karena kita hanya mengambil pelajaran saja ya. Ditemukan meninggal di hotel remang-remang pinggiran kota. Di dalamnya meninggalnya tanpa busana, dengan sesama jenis. Izin punten, wafatnya dalam kehinaan. Sok ibu jawab dengan iman ya. Kira-kira Allah yang segitu maha pengampunnya, maha baiknya, mungkin nggak langsung matiin orang dalam keadaan sehina itu, kalau itu baru sekali-kalinya ngelakuin dosa itu? Mungkin nggak? Enggak. Kata kalau udah sampai matinya dalam keadaan seperti itu, punten bisa. Mungkin bisa jadi karena udah kepalang terlalu sering, masih nggak tobat-tobat juga. Kepalang sekalian biar jadi pelajaran bagi orang banyak. Ya. Nah, dua doang tuh pilihannya dosa tuh. Ya. Jadi pengen berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Ya. Nggak ada, nggak ada yang ngalangin kita dari tobat beneran. Apakah kalau kita tobat kita digebukin gitu sama setannya? Saya pengen tobat, di tempat wudhu udah ditungguin sama setannya. Jangan tobat kamu ya, tonjok, nggak ada, Bu. Ya. Bu, setan itu, Bu, di rumah kita nyalain Al-Quran, murotal,
dia nggak betah Bu. Tapi mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Coba kalau bisa horor ya, parem sorangan. Nggak bisa Bu. Paling banter apa? Paling kasih was-was. Ganti dong, jangan Al-Quran terus, yang lain kek. Kalau kita nggak mau nurut, apa dibanting gitu morotalnya? Enggak diapa-apain. Ya, itu dia ya. Satu, azab diundang dosa dan bukan karena Allah benci. Yang kedua, ujian untuk meninggikan derajat. Ya, lihatlah para nabi ya, ujiannya lebih berat, pahala lebih banyak, nggak ada yang pundung. Beda dengan orang yang punten, sholat enggak, menutup aurat enggak, giliran ada masalah, ya Allah, kenapa saya ya Allah, kenapa sepahit ini? Ya, yang udah lebih soleh, dicaplok ikan paus, Nabi Yunus, harus dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim, harus penyakit kulit sekujur tubuh selama 18 tahun, Nabi Ayub. Ada gitu yang pundung? Ya Allah, gitu ingat tuh ujian teh, nggak ada. Alhamdulillah mereka juga bukan orang Sunda ya, jadi nggak gitu ngomongnya ya. Gitu ya. Kata orang berat, kata mereka, udah weh, gimana ya? Yang penting kau suka ya Allah. Nah, terus tadi azab sama ujian. Sekarang gimana cara kita bedain? Apa itu nikmat? Apa itu musibah? Ya. Maka nikmat itu atau musibah itu adalah nanti kelanjutan dari bagaimana cara kita menyikapi segala macam yang udah kita lalui tadi. Ya. Contoh tadi naik uang belanja, ya. Terus kita gunakan naiknya uang belanja itu untuk jadi tambah dekat sama Allah, itu baru jadi nikmat. Karena kalau nikmat, kalau uang belanjanya naik malah dipakai maksiat, berarti itu jadi musibah. Jadi nikmat itu sederhana, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ulangi, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Mau bentuknya motor hilang, tapi semenjak motor hilang, ya Allah, memang selama ini motor lebih sering dipakai pergi ke tempat maksiat, bukan ke masjid. Tobat. Gara-gara motornya hilang, jadi nggak bisa pergi ke tempat maksiat lagi. Pertolongan, diarahkan jadi nikmat. Ya. Atau berarti musibah, berarti kebalikannya. Musibahnya berarti apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Ya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Naik jabatan tapi malah jadi menyalahgunakan jabatannya, zolim, jadi musibah. Orang pengen maksiat tapi bisa nggak jadi maksiat karena nggak punya jabatan atau kekuasaan sebesar dia. Dia punya kekuasaan, jadi nggak ada yang bisa menghukum, ya udah jadi masalah. Jadi gampang deh ini ya, udah jelas ya. Jadi sekarang berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang mesti kita pikirin bukan aku suka atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Yang harus kita pikirin bukan perkara aku dapat untung apa dari kejadian ini, tapi yang harus dipikirin adalah gimana caranya tambah dekat sama Allah dari kejadian ini. Ketemu orang yang nggak bisa ngaji, ya jangan malah dianggap nggak guna teman sama dia, nggak jadi ilmu, nggak jadi manfaat. Oh enggak, gimana caranya aku bisa dapat pahala, tambah dekat sama Allah gara-gara dia. Allah titipin kita ilmu tahsin, ya udah dia bisa pengen belajar, ya udah berarti dia jadi pahala ladang dakwah bagi kita. Ya, karena repot Bu, punya ilmu atau punya harta tapi tidak diberikan ladang oleh Allah. Ada orang yang kami kenal, orang kaya tobat tuh. Dia sadar hartanya ini ujian, maka pengen dia gunakan untuk jalan ketaatan. Dia ke lampu merah, gak nemu yang minta-minta, biasanya rame. Dia ke masjid, kotak amalnya digembok semua di dalam. Dia ke panti asuhan, ditolak, punten kami takut gak amanah, karena anak yatimnya masih sedikit, donatur udah terlalu banyak, punten takut gak amanah, ditolak. Nangis tuh orang pinggir jalan, Bu, ya Allah engkau segitu tidak inginnya kah menerima ini ya Allah.
Makanya kalau Allah berikan kita ladang ya, kita udah belajar sabar itu seperti apa, Islam itu seperti apa, ketemu sama tetangga yang belum ngerti, yang kadang lisannya masih nyakitin, ya udah itu tuh dikasih ajar latihan dari Allah, sok untuk ngamalin, ya, ngamalin ilmunya, ngamalin pengalamannya, nggak rugi ya, nggak rugi. Ya, kalau udah ke arah sana udah enak hidupnya, ya, sok mangga ya Allah, pengen diapain juga udah puas, terima, ya. Karena kalau tidak terima capek. Ingat saya suka kasih contohnya, kalau tidak terima dengan kenyataan, contoh tidak terima usia bertambah, makan tambah banyak, tidak ingin terlihat tidak langsing, setiap kali foto tahan nafas, kan pegel ya. Berhasil terlihat langsing tapi wajahnya membiru, kekurangan oksigen ya. Insya Allah. Maka inilah ya, capek sekali, luar biasa. Saya survei boleh? Ada yang udah pernah ketemu sebelumnya? Enggak? Di mana? Hah? Oh, Insya Allah. Nggak apa-apa, survei ini saya ulang ya. Saya pengen bertemu dengan jawaban ibu-ibu sebanyak mungkin. Pertanyaannya sederhana, Bu. Hai ibu-ibu teh, kenapa kalau foto nggak bisa sekali, Bu? Kurang puas. Bagaimana saya bisa memuaskan ibu emangnya ya? Pertanyaan selanjutnya, ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu perem sorangan, diulang moal. Oke. Foto yang kedua, 10 orang yang sama, yang 9 perem, ibunya udah cantik sempurna, itu kan yang diupdate di status. Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, kita yang harus ngalah. Ibu tahu kenapa kalau kemarin hari raya kurban, kenapa hewan kurban itu harus yang jantan? Kenapa? Ya karena begitulah, betina itu jangankan berkorban, mengalah pun tidak mau. Masya Allah ya. Ibu nyampe rumah, seharian pergi udah foto-foto, begitu dilihat di handphone, oh foto teh 84 siki ibu ya. Emang diupload semua Bu? Enggak kan? Yang diposting berapa? 1, 2 paling ya. Berarti yang lainnya dihapus dong. Hapus. Yang dihapus yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Nggak peduli yang lainnya cantik, ibunya jelek dihapus ya. Masya Allah ya. Nggak apa-apa ya. Segitu teh handphone sendiri ini ya. Ada yang cuman modal muka doang di foto teh, minjem di HP teman ya. Apa-apa ya. Begitu ya. Dan kalau bisa Bu, timernya dimatiin Bu ya. Udah fotonya sekali kok sekali, angger we 3 kali. Belum timernya 5 detik. Aduh, nggak ada gua. Ya, siap. Masya Allah ya. Jadi abis ini pengen tanya jawab atau foto-foto? Gila, udah di foto, yang dimarahin kameramennya dah biasanya. Jangan gendut ya, kumaha, sok kumaha carana, dicik dia mah, yang makan banyak dia, yang dimarahin kameramen. Insya Allah, adalah tenang aja. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Insya Allah. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu. Dulu waktu ibu masih muda pakai seragam SMA lucu loh. Iya lucu. Ibu kalau pengen tambah lucu, sekarang dipakai lagi seragam SMA-nya. Datang ke pengajian ya. Meriah langsung ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak-anak yang soleh-soleha ya. Seberusaha apapun
siapapun laki-laki nggak akan bisa hamil. Ya. Mau operasi ke Thailand nggak bisa hamil. Ya. Dan Allah berikan itu hanya kepada makhluk yang kuat, para wanita. Para guru-guru kami banyak yang sepakat kalau rahim dititipkannya kepada laki-laki dijamin gak akan kuat ngelahirin. Wanita mungkin kata orang lebih lemah, tapi kalau masalah menahan sakit, rajanya. Coba lihat ya, yang menjadi pemeran utama film Azab Indosiar perempuan kan? Karena daya tahan terhadap penderitaannya itu luar biasa. Ya. Sok coba gerak dilihat ya. Kalau ayahnya yang udah soleh, masih ada peluang si anaknya belum tentu soleh. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam anaknya Kan'an ikut kena air diceritakan di surat Hud surat ke-11. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, bismillah. Istrinya Imran, surat Ali Imran, namanya Hana. Nama putrinya soleha, Maryam. Maryamnya soleha, anaknya soleh, Nabi Isa alaihi salam. Khadijah radhiyallahu anha, putrinya soleha, namanya Fatimatuz Zahra. Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, putranya Hasan Husain soleh. Karena kalau kadang orang bilang, pengajian teh kebanyakan ibu-ibu, bismillah. Tapi kalau ibu-ibu kita pada soleha, ya, bismillah ya, anak-anaknya pada jadi semua ya. Bismillah ya. Jadi yuk ngaji itu ditampakkan dalam amalannya, ilmunya. Jangan sampai perubahan yang mencolok hanya pada seragamnya ya, dan peningkatan yang meningkat hanya pada cicilannya ya, karena kan seragamnya nyicil kadang ya. Enggak ya, ada yang pada simak cash ya, anti utang-utang klub ya. Masya Allah. Jadi gitu doang bahasa tentang azab, ujian, nikmat, musibah ya. Jadi bismillah, gampang bedainnya. Kok kalau misalkan aku tahu kepahitan ini diundang oleh dosa-dosaku, bisa nggak jadi nikmat? Bisa. Jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Apapun kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, bismillah. Betapa banyak imam-imam besar yang dahulunya juga punya dosa. Imam Fudail bin Iyad ya, dulunya pernah jadi perampok, tapi wafatnya jadi ulama besar, Masya Allah. Fatwanya didengarkan, nasihatnya didengarkan, Masya Allah ya. Tuh lihat para sahabat-sahabat Nabi yang jadi orang hebat. Dulunya juga ada Khalid bin Walid, satu-satunya manusia yang nyaris mengalahkan Nabi dalam peperangan di perang Uhud, cuman Khalid bin Walid. Tapi semenjak masuk Islam menjadi Syaifullah, pedangnya Allah ya. Umar bin Khattab ya, kita tahu ingin membunuh Nabi, dulunya maboknya sehari 5 kali. Semenjak masuk Islam menjadi salah satu, bahkan Nabi sebutkan kan, kalau beliau bukan Nabi terakhir harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar ya. Orang-orang hebat luar biasa ya. Coba dari kalangan tuanya Bu, yang selamat masuk Islam paling cuma satu, Abu Sufyan ya. Itu pun oleh sebagian kaum muslimin kadang dicuekin ya, karena memang masuk Islamnya ketika Fatu Mekah, memang sudah kalah kafir Quraisynya. Teman-temannya, orang-orang yang seniornya meninggalnya, Abu Jahal mati kafir, Walid bin Mughirah mati kafir, petinggi-petinggi Quraisy semua. Padahal Abu Jahal siapa anaknya? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah siapa? Silakan disebutnya sebagai salah satu sahabat Nabi. Kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Walid bin Mughirah, petinggi Quraisy, anaknya siapa? Tadi Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Makanya ini juga jadi pelajaran. Sengaja Allah berikan pelajaran agar yuk jangan nunggu tua dulu baru mulai hijrah, baru mulai mengejar Allah ya.
Kalau ada yang tanya, kok tapi bisa nggak maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati, terus diampuni, bisa nggak? Bisa, insya Allah. Karena Allah Maha Penyayang. Ya, asal tobatnya taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat. Tapi masalahnya satu, siapa yang menjanjikan engkau masih ada umur sampai umur 60 tahun? Ya. Kita bicara 5 menit ke depan juga nggak tahu Bu masih ada umur atau enggak. Benar-benar nggak tahu umur. Ya. Makanya kalau misalkan pernah berbuat salah, pernah berbuat zolim, mengambil yang bukan haknya, yuk segera diselesaikan. Takut. Bahkan perkara punten ya, saya dengan Teh Yunda, kenal Teh Yunda kan? Istri ya, berusaha untuk mudah-mudahan Allah ridho memberikan kami keturunan, tapi kan sampai sekarang belum ya. Ke dokter udah, inseminasi buatan udah, program ini